Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Ramadan dari SMP 41 Bandung. Saya akan memaparkan tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4. Yang saya lakukan adalah pertama mensosialisasikan budaya positif kepada kepala sekolah. Selanjutnya, saya membuat kesepakatan dan keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh siswa di kelas yang saya wali kelas. Sehingga didapatlah hasil kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian, saya pun mensosialisasikan kesepakatan dan keyakinan sekolah kepada seluruh siswa. Dalam hal ini saya mensosialisasikan kepada KM. Lalu didapat berbagai kesepakatan dan keyakinan kelas setiap masing-masing kelas. Lalu saya juga mensosialisasikan mengenai budaya positif kepada guru-guru. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk acara kali ini, yaitu diseminasi oleh Bapak Muhammad Ihsan Ramadan, SPD MPD. Diseminasi ini merupakan aksi nyata untuk calon guru penggerak. Nah, materi yang akan disampaikan oleh Pak Ihsan yaitu terkait budaya positif. Sebelum kita memulai acara ini, kita sama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita berikan waktunya kepada Pak Ihsan Ramadan untuk memberikan paparannya terkait budaya positif. Kepada Bapak Muhammad Ihsan Ramadan dipersilahkan. Terima kasih Ibu Dara yang sudah membantu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu, pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu yang menyempatkan untuk dapat melaksanakan kegiatan diseminasi dalam tugas aksi nyata yang harus saya lakukan sebagai calon guru penggerak untuk modul 1.4. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ginanjar yang sudah bisa membantu jalannya kegiatan ini dan Bu Dara ya yang jadi panitia dadakan. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kita akan membahas mengenai salah satu program atau salah satu budaya yang harus kita mulai di sekolah-sekolah, yaitu budaya positif. Barangkali Bapak dan Ibu mengetahui, silakan masuk Pak. Sebelumnya, apakah yang dimaksud dengan budaya positif atau pemahaman Bapak dan Ibu mengenai budaya positif ini? Kita bisa lanjut ya Bapak dan Ibu. Tapi sebelum saya lanjut, agar tidak membingungkan apa sih yang dimaksud dengan budaya positif ini, saya mungkin meminta Bapak dan Ibu untuk berpasangan, ya, memilih pasangannya. Lalu nanti akan diberikan tugas. Ada pasangannya sebelah sana. Dua orang, ya. Dua orang. Yang satu orang kepalkan tangan, tugasnya itu yang satu orang mengepalkan tangan, dua tangan, digabungkan dua-duanya. Sebentar. Iya, seperti itu. Nah, seperti Bu Citra. Nah, itu dikepalkan dua-duanya. Iya. Dikepalkan dua-duanya. Satu orang lagi, tugasnya adalah memaksa orang atau pasangannya untuk membuka. Paksaannya boleh dengan maksa secara kekerasan, awas jangan saling pukul-memukul, atau boleh juga dengan bujukan, ya bisa hadiah atau imbalan atau apa. Silakan Bapak dan Ibu, waktunya 30 detik. Sudah Bu, silakan.
Boleh dengan ancaman, boleh dengan bujukan atau hadiah. Boleh, boleh dibujuk atau dipaksa, mangga. Jangan. Ya. Sudah ada yang terbuka? Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu, itu kegiatan pembukanya. Sekarang sudah ada yang terbuka lagi? Ada. Iya, Bu Ninik terbuka, Pak Asep terbuka. Ini satu yang belum terbuka, ya. Iya. Boleh saya minta pendapatnya, ya Bapak dan Ibu, kepada tadi yang pertama Bu Nabila. Bu Nabila, alasan apa yang menyebabkan Ibu membuka tangannya? Ya, tadi saya membuka tangan karena Bu Citra mengingatkan terhadap kecoa gitu. Kebetulan saya itu takut dengan kecoa gitu. Terutama kecoa terbang. Jadi akhirnya terbuka tangannya. Iya, bagus. Terima kasih Bu Nabila atas pendapatnya. Bagus sekali ancamannya itu, ya. Jadi tahu kelemahan seseorang gitu ya. Ibu, Ibu, alasan Ibu membuka tangannya? Karena tadi saya terbujuk oleh sesuatu reward dari ibu. Jadi ada rewardnya, ya. Boleh. Bapak kenapa menutup tangannya? Karena saya punya kekuatan prinsip. Punya prinsip yang kuat sehingga tidak membuka tangannya, tidak mudah terbujuk oleh tidak takut ancaman, tidak juga terbujuk oleh hadiah, ya. Bapak kenapa dibuka tangan? Karena diancam dipukul oleh sapu. Oh. Ya, mending dibuka, Pak. Rumah sakit jauh. Ibu kenapa, Bu? Karena diingatkan tugas yang lainnya. Oh, jadi sebetulnya kena mental juga ya, ancaman. Silakan Bu Dian. Karena caranya ibu menyuruh buka sangat sopan. Mohon, kita memohon. Oh, dengan memohon-mohon, ya. Iya. Bapak dan Ibu, sebetulnya itu yang akan kita bahas hari ini. Itu jadi manusia itu memiliki motif dalam melakukan tindakan. Ada 3 motif yang mendasari manusia dan nanti kita akan bahas. Selanjutnya, nah ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita masuk ke disiplin positif. Di sini ada pertanyaan pemantik. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, silakan Bapak dan Ibu baca ya. Ada yang hadir karena tidak ingin ditegur, ada yang hadir karena ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungannya, dan mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi. Ada yang ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri. 3 motivasi inilah yang mendasari kita manusia dalam bergerak. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ada yang takut pada hukuman, ada yang takut atau ingin penghargaan atau imbalan, dan ada juga mereka yang memiliki prinsip atau nilai kebaikan dalam dirinya. Gitu ya. Jadi prinsipnya itu berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan ini beragam. Ada dari agama, gitu ya. Dalam agama kita tahu tolabul ilmi faridotun ala kulil muslimin awal muslimat. Ya, itu ada kebajikan universal yang ada dalam agama. Gitu ya. Dalam agama Kristen juga ya Bu ya, ada gitu. Dan juga ada juga dalam nilai-nilai kehidupan. Misalnya dalam etos kerja ya, dalam saling menghargai, saling menghormati dan lain-lain. Banyak sekali nilai-nilai moral yang bisa kita ambil gitu ya, dan dijadikan sebagai prinsip bagaimana kita bergerak. Jadi kita bergerak bukan karena hukuman atau bukan karena hadiah, seperti itu. Bapak dan Ibu, kita sebagai guru yang setiap hari bekerja, berinteraksi dengan anak-anak, seringkali kita memiliki ilusi gitu ya. Nah, ini menurut Dr. William Glasser
dalam bukunya Control Theory atau teori kontrol. Itu ada sebuah ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Adalah sebuah ilusi di mana perasaan kita sebagai guru seakan-akan kita bisa mengarahkan murid. Murid kita mengarahkan murid menjadi A, menjadi B, menjadi C, seakan-akan kita yang mengontrol. Padahal sebetulnya murid sendiri yang memiliki prinsip keyakinan yang mereka bisa lakukan. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksud penguatan positif di sini adalah pujian. Kita itu memiliki ilusi kalau anak dipuji biasanya akan melakukan apa yang kita inginkan. Itu seperti itu. Padahal menurut William Glasser, seorang anak itu bertindak atas kontrol dirinya sendiri, bukan atas pujian dari lingkungannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ada, kritik terhadap anak, menurut William Glasser, adalah akan menimbulkan identitas gagal pada anak. Anak menjadi tergantung kepada kita sebagai guru, dan mereka tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri. Jadi, Bapak dan Ibu, menurut Stephen R. Covey, pada Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah keacuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu Bapak dan Ibu pada teori kontrol. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, ini merdeka iku jarwanya nora mung lepasing pangreh. Nging uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membuat jiwa-jiwa yang merdeka, di mana siswa dapat melakukan setiap aktivitas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini mereka. Itu. Adapun pengertian disiplin sendiri, Bapak dan Ibu, kata disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Gitu. Jadi disiplin dengan belajar ini sama sebetulnya. Gitu. Jadi kalau disebut belajar ya disiplin ya belajar seperti itu. Dan itu juga satu akar kata dengan kata disciple atau murid. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sementara nilai ekstrinsik seperti tadi, hukuman dan hadiah, seperti itu. Adapun nilai-nilai kebaikan menurut Dian Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tentunya kita tidak ingin anak-anak kita bergerak sendiri, mereka memiliki motivasi tertentu dalam setiap gerakan mereka, dalam setiap aktivitas mereka, tapi tidak didasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Ini yang bahaya, Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai guru, di sanalah bagaimana nilai-nilai kebajikan kita tanamkan kepada mereka, sehingga mereka bergerak berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Bapak dan Ibu, kita masuk ke teori motivasi. Kalau tadi kita membahas tentang disiplin, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Menurut Dian Gosen, ada 3 perilaku manusia, seperti yang sudah tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia ada siswa misalnya datang ke sekolah setiap hari. Karena motifnya itu datang ke sekolah setiap hari itu hanya karena takut dimarahi sama orang tuanya di rumah. Gitu ya. Berarti mereka motivasinya belum internal, tapi eksternal. Mereka takut karena ada hukuman.
seperti itu. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya mungkin bertanya kepada Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau memberikan pendapat. Kira-kira motivasi apa anak-anak SMP 41 Bandung untuk pergi ke sekolah itu? Dari ketiga motivasi ini, dari ketiga motif ini. Barangkali ada yang mau memberikan pendapat, dipersilahkan. Dari yang dilihat sehari-hari saja. Ya, silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ihsan. Mungkin pembacaan mungkin ya Pak Ihsan, meskipun ini bisa jadi pembacaannya belum tentu benar seutuhnya. Jadi kalau misalkan melihat mayoritas anak-anak 41 itu kalau dihubungkan dengan motivasi itu lebih cenderung kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari orang tua, uang jajan. Itu Pak Ihsan. Ya, terima kasih Ibu. Yang lainnya mungkin ada yang bisa memberikan pendapat tentang motivasi anak-anak kita. Kenapa mereka masih mau sih rajin ke sekolah, datang ke sekolah gitu seperti itu. Silakan Pak Rifan. Entah ini ada di poin 1, 2, atau 3 ya Pak Ihsan. Cuman yang unik itu adalah mereka datang ke sekolah itu menganggap bahwa sekolah adalah rumah kedua. Khususnya teman-teman mereka adalah keluarga mereka sendiri dan mereka merasa nyaman kalau datang ke sekolah gitu. Dan malah ketika disuruh pulang nggak mau cenah gitu. Nuhun. Terima kasih Pak Rifan atas pendapatnya. Jadi memang tadi ada dua pendapat ya. Tapi kedua-duanya bisa jadi benar gitu ya. Karena mungkin yang dilihat Bu Ai siswa yang ini, dilihat Pak Rifan siswa yang itu ya bisa berbeda-beda. Tapi Bapak dan Ibu kita sebagai guru sudah tentunya kita mengarahkan siswa untuk mereka memiliki motivasi sendiri. Mereka datang ke sekolah bukan karena takut, mereka ke sekolah bukan karena ingin hadiah atau penghargaan, tapi mereka ke sekolah atas nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, bahwa mereka sebagai anak memiliki tanggung jawab untuk belajar seperti itu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Bapak dan Ibu, dalam melaksanakan proses pendisiplinan, seringkali kita melakukan dengan hukuman. Hukuman ini ternyata dalam teori motivasi adalah sesuatu yang bisa membuat identitas gagal pada anak. Gitu. Ciri dari hukuman adalah sesuatunya misalnya harus menyakitkan. Terus harus tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Dan juga murid nanti akan tersakiti dan menimbulkan perilaku yang pasif agresif. Ya. Dan juga, nah ini adalah hukuman. Sementara itu Bapak dan Ibu ada suatu cara bagaimana cara mengantarkan anak agar mereka bisa memiliki identitas yang sukses. Yaitu diantaranya yaitu konsekuensi dan yang keduanya restitusi. Konsekuensi ini biasanya dilakukan oleh Bapak dan Ibu ketika di kelas di awal pembelajaran, membuat kesepakatan kelas dengan siswa, misalnya kalau tidak belajar akan bagaimana, tidak mengerjakan akan bagaimana. Kesepakatan kelas inilah yang menjadi konsekuensi Bapak dan Ibu. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi misalnya kalau ada siswa yang tidak mengerjakan PR atau ya tidak mengerjakan PR, dia dihukum misalnya untuk belajar tambahan misalnya selama beberapa menit, 10 menit atau 15 menit gitu ya untuk mengerjakan PR yang belum. Ya. Yang selanjutnya tidak nyaman untuk murid atau anak itu untuk jangka waktu yang pendek. Biasanya karena mereka telah menyepakati gitu ya, jadi perasaan sakit hatinya itu lebih pendek gitu. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman biasanya ketika guru memberikan hukuman kepada siswa, itu sakit hatinya panjang karena hukuman itu biasanya muncul tiba-tiba gitu. Karena perasaan emosi misalnya dari guru lalu diberikan hukuman. Tapi konsekuensi tidak. Karena
konsekuensi itu disepakati oleh siswa, jadi rasa sakitnya sedikit. Gitu ya. Sebetulnya hampir sama, hanya saja pada konsekuensi ini sesuatu yang menyakitkannya tidak berlangsung lama dan tidak ada dendam di antara guru dan murid. Berbeda dengan hukuman, biasanya akan menimbulkan efek dendam dari siswa kepada guru, seperti itu. Dan ada lagi satu hal yang mungkin akan diperkenalkan di sini, selain dari hukuman dan konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau restitusi itu siswa ketika melakukan pelanggaran, hukuman atau konsekuensinya muncul dari siswa sendiri. Jadi bukan karena misalnya, oh kamu terlambat, nanti harus pulang lebih telat, seperti itu. Tidak seperti itu, tapi diminta siswanya, bagaimana kamu memperbaiki keadaan ini. Jadi muncul dari siswa, terus guru memberikan bantuan. Misalnya, Pak, saya mau tambah jam belajar aja, nanti sampai sore tambah 15 menit. Nah, nanti guru menanyakan, bagus, nanti kira-kira apa yang bisa Bapak bantu gitu untuk kamu. Nah, restitusi itu seperti itu. Jadi munculnya tiba-tiba, tapi datang dari siswa gitu ya. Datangnya dari siswa. Solusinya atau perbaikannya datang dari siswa. Seperti itu. Dan juga di sini ada menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, dan juga korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Seperti itu. Bapak dan Ibu bisa lihat ya bagaimana cara berbicaranya ya ketika melakukan hukuman atau memberikan konsekuensi dan restitusi. Bapak dan Ibu, ini ada kuis di sini, mau dibuka? Ayolah dibuka biar 1 jam. Ada HP-nya? Ada door prize enggak? Wah, motivasi ekstrinsik gitu. Bapak dan Ibu silakan dibuka kahoot.it, lalu masukkan PIN-nya. Nah, baru doa. Siapa saya? Saya siapa? Saya. Bapak pilih. Ya. Kenapa ya, Bu? IT kan? Nah, oh iya, nah wifi-nya, Bu. Ini pakai ini dah, pakai data tuh.
Rahmat ikutan, Pak Rahmat. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bisa dimulai, Bapak dan Ibu? Dimulai saja ya. Iya. Iya. Betul ya. Ternyata hebat-hebat lah. Next. Ya. Berarti ini mah adu cepet ya. Wis, Bu Nabila. Nomor 2. Oh iya. Ada yang jawab konsekuensi? Iya, next. Bu Citra naik. Ya. Ini adu cepet nih ini mah. Itu motivasi ekstrinsik gitu. Next. Masih Bu Citra. Wah. Ibu Ai tuh mulai naik ya. Lanjut lagi, siapakah pemenangnya? Masih Bu Citra. Bu Citra. Kayaknya beneran harus ada rewardnya ini makin. Iya, Bu Citra lagi sepertinya. Apakah? Bu Citra terus. Mana Pak Rahmat enggak? Satu orang lagi belum menjawab. Iya, hukuman. Kita lihat. Ya, 3 pertanyaan terakhir.
hukuman ya. Next. Wih, udara akhirnya menyusul. Aduh. Iya. Next lagi, apakah masih Budara? Wah, Budara bener. Ya. 2 pertanyaan terakhir. Iya. Dan selanjutnya masih Budara. Wis. Ini akankah tersusul? Cuma beda 5 poin nih. Iya. Kita lihat siapa yang juara. Iya, Bu Citra. Bu Citra ketiga, Ibu Ai kedua. Kirain Pak Rahmat. Hadiahnya di catering MM. Beda-bedanya tipis ya Pak Isan antara hukuman dan konsekuensi. Iya Bu. Tapi biasanya konsekuensinya lebih logis gitu Bu. Konsekuensi itu biasanya ada penggantian gitu atas kesalahan yang dia lakukan, biasanya seperti itu, karena ketika kesepakatan dibuat di kelas itu guru itu memberikan karena yang namanya konsekuensi kan harus disepakati bersama Bu. Jadi tidak boleh tiba-tiba langsung gitu. Misalnya tidak pakai kesiangan misalnya jengke di kelas gitu kan. Tidak seperti itu karena ada kesepakatan dulu di misalnya biasanya kalau guru yang sudah mengetahui tentang budaya positif diberikan sebuah penggantian yang setara gitu dengan kesalahannya gitu. Seperti itu. Terus satu lagi Pak Isan, kalau yang restitusi kan perlu arahan guru untuk menimbulkan intrinsik dari siswa. Iya, betul. Apa harus selalu ada arahan dari guru? Apa kita nggak nunggu inisiatif anak biar keluar intrinsiknya dengan sendirinya? Memang harus muncul dari anak, harus muncul dari anak. arahan itu harus Jadi kita cuma bertanya, memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana agar nanti siswa itu tersadarkan gitu. Oh, ini saya itu keyakinan saya itu begini, tapi saya langgar gitu, seperti itu. Dan perbaikannya pun atau istilahnya hukuman tanda kutipnya pun datang dari dalam dirinya gitu untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Seperti itu. untuk kita objek kita kan SMP ya, usia 12 sampai 15 tahun. Nggak bisa ya kayaknya kalau kita nunggu kesadaran dari Iya. dia gitu. Nanti ada tahapannya Bu. Setelah ini ada tahapannya. Nanti jadi kita baru masuk ke sana kalau sudah ada apanya gitu. Iya. Lanjut ya Bu ya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang hukuman dan konsekuensi, ada sebuah buku yang berjudul Punished by Rewards gitu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sesungguhnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya ketika tidak ada hadiah. Gitu. Jadi kita menganggap remeh anak-anak tidak akan melakukannya jika tidak ada hadiah atau tidak ada penghargaan. Itu menurut Alfie Cohen. Nah, menurut Alfie Cohen, di sini juga dijelaskan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, penghargaan juga merusak hubungan.
Maksudnya merusak hubungan adalah ketika seseorang ada yang diberikan penghargaan, mungkin pada awalnya mengapresiasi, tapi kalau terlalu sering misalnya diberikan penghargaan, ada semacam julid dari teman-temannya, ada kecemburuan sosial. Wah, si eta bisa naon sih make jeung wah itulah seperti itu. Jadi dapat merusak hubungan. Yang selanjutnya adalah mengurangi ketepatan. Ini juga saya sempat membacanya ketika kuliah S2 kemarin dalam sebuah buku namanya Learning Theories karangan Del Shang. Beliau ada mengungkapkan sebuah penelitian, ada seorang anak-anak, sejumlah anak-anak, mereka diperlihatkan ukuran 11 cm itu seperti apa. Terus selanjutnya mereka ditutup matanya lalu menggambar ukuran 11 cm itu. Dan tepat gitu ya. Kebanyakan tepat gitu. Bisa anak-anak itu melakukannya. Tapi di kelas yang lain ditambahkan treatment hadiah. Jadi anak-anak kalau nanti kalian betul pas menyamai 11 cm ini, kalian akan mendapatkan hadiah gitu ya. Tapi ternyata kebanyakan anak-anak itu jauh dari apa si 11 cm itu jauh. Seperti itu. Jadi memang penghargaan itu menimbulkan kompetensi, ya menurut Alvin Cohen. Penghargaan itu menimbulkan kompetensi, kompetisi itu menimbulkan ketegangan menimbulkan cemas. Jadi mereka tidak bisa berkonsentrasi, katanya seperti itu. Ya. Yang selanjutnya adalah penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan juga menghukum. Karena ketika kita memberikan penghargaan kepada satu orang, artinya kita menghukum orang lain. Itu seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Alvin Cohen. Di sini saya ada kira-kira inilah ya yang saya pelajari di ini. Bapak dan Ibu bisa dibaca ya. Ini penghargaan tidak efektif. Ini ada yang terakhir nih, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil, katanya seperti itu. Jadi harus motivasi intrinsik. Ya. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini, ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Yang selanjutnya, ini riset, banyak sekali riset mengenai penghargaan mengurangi ketepatan ini. Tidak hanya satu, tadi salah satu yang saya ungkapkan tidak muncul di sini, tapi saya sempat membacanya. Ini juga hampir sama ceritanya. Yang selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Nah ini juga sama. Sebentar. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan itu menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin ini sesuatu hal yang baru ya. Bapak dan Ibu jangan terjebak dengan apa bedanya antara penghargaan dengan apresiasi gitu ya. Apresiasi itu biasanya munculnya tiba-tiba dan tulus gitu ya. Misalnya tidak direncanakan sebelumnya gitu. Itu salah satu ciri dari apresiasi. Misalnya ada siswa yang berani maju ke depan, kita apresiasi gitu ya. Dengan mengucapkan kata-kata yang memotivasi dia untuk lebih baik di masa depannya. Biasanya kata-kata tersebut muncul secara tiba-tiba. Berbeda dengan penghargaan. Kalau penghargaan memang dari awal siapa yang bisa nanti saya kasih permen. Nah itu seperti itu. Spontan. Iya. Kalau apresiasi biasanya spontan. Jadi tidak diberitahukan dari awal. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, motivasi intrinsik. Ariata kemana tadi teh? Adalah saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata
Setelah menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi penghargaan terbaik yang didapatkan oleh anak adalah mereka berhasil dalam belajarnya gitu ya. Kalau dalam matematika berarti dia bisa menyelesaikan soal tersebut, itu teh sudah penghargaan, hadiah terbesar yang bisa didapatkan oleh anak-anak gitu. Jadi kita jangan merusaknya dengan memberikan poin, bintang dan lain-lain gitu ya. Kemarin di elaborasi ya Pak Ginanjar ya. Bahkan si Bu Febri mengatakan, beliau instrukturnya sudah menghentikan sebuah metode dengan pemberian bintang seperti itu untuk anak-anak misalnya. Iya, itu di SMK Bu Febri katanya beliau di SMK biasanya memberikan bintang. Kalau ada kelakuan baik dapat bintang, kalau itu bintangnya diambil gitu atau dikurangi gitu seperti itu. Yang selanjutnya, nah ini Bu, keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melaksanakan restitusi, tidak mungkin kita dapat melakukan restitusi, betul tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Suherni, sebelum adanya keyakinan kelas, sebelum ada keyakinan yang diyakini seluruh siswa secara bersama-sama. Gitu. Perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan adalah keyakinan itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan bersedia meninjau kembali. Dalam pembentukannya, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah seperti biasa kita menyusun dulu kesepakatan kelas. Jadi perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan itu, kalau kesepakatan itu lebih rinci. Tidak boleh terlambat, tidak boleh tidur, tidak boleh harus mengerjakan PR tepat waktu, seperti itu. Bapak dan Ibu mungkin di sini sudah paham lah ya bagaimana cara membuat peraturan di kelas. Nanti dituliskan semua aturan-aturan tersebut, biasanya ini dilakukan di awal pembelajaran. Dan setelah itu diganti kalimat-kalimatnya dari negatif menjadi positif. Misalnya jangan berlari di kelas atau koridor, menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Ini masih peraturan, Bu. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ya. Nah, lalu dikelompokkan. Si aturan berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada dalam satu payung keyakinan, yaitu saling menghormati. Jadi nanti ditempel, dituliskan si keyakinan kelasnya, satu, kita itu harus saling menghormati. Itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita buat. Jadi di kelas itu ada dua, ada aturan, ada keyakinan. Seperti itu. Yang selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Ya seperti biasa, karena yang namanya aturan akan terus bergulir, jadi ditinjau ulang. Apakah ini efektif atau tidak gitu ya. Yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang ya dan menyetujuinya. Terus yang selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh keyakinan kelas. Ya, ini. Keyakinan kelas 1. Ini kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu untuk payung misalnya siswa harus mengerjakan PR, siswa harus tidak boleh telat tidak boleh mengobrol saat belajar. Ini dalam satu payung perlu belajar gitu. Terus setiap anggota kelas perlu senang gitu. Artinya mereka itu harus saling menghormati dengan teman-temannya, tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling menghina, mengejek dan lain-lain. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh untuk di kelas 1 SD. Ini ada yang di kelas 7, cuma 3. Ya. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ini sebetulnya yang namanya keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak, cukup 5 saja. Ya, atau 3 juga cukup.
gitu ya, tapi mencakup semua peraturan yang ada di kelas kita. Misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Gitu. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ibu, ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum dilanjutkan. Sudah ini ya Bu ya? Lumayan. Jadi memang tidak bisa langsung restitusi karena keyakinannya belum terbentuk di anak-anaknya. Kecuali kalau misalnya keyakinannya sudah mereka yakini, baru kita bisa melakukan restitusi. Bisa nggak restitusi itu berarti dari berlaku untuk SD sampai SMA kayaknya ya? Iya. Kita perlu mengarahkan terus ya. Iya. Nah, kalau tadi kan contohnya kelas 1, 5, 7 gitu ya. Iya. Kalau yang anak SMA kita nggak bisa kayaknya ya. Arahan guru ada diperlukan. Nanti kita lihat. Contoh-contohnya ada di SMA juga, Bu. Nanti kita lihat di sana. Sebetulnya memang terlihat muluk sih. Saya juga kadang-kadang terlihat muluk, tapi ya saya sampaikan saja kan informasi ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa mempraktikannya gitu di sekolah kita gitu, mudah-mudahan. 5 posisi kontrol. Seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu, ada 5 ya. Tidak mungkin ini baru ya. Saya kemarin pas baca ini, waduh, saya ada di posisi nomor 1 ya, nomor 1 dan nomor 2 pemberi rasa bersalah. Jadi karena mendisiplinkan anak itu, ya itu posisi saya ada di sana, penghukum. Jadi langsung nggak hukum ya gitu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR gitu, tambah deui PR-na gitu, ditambahan deui. Jadi itu tidak berdasarkan kesepakatan dari dengan siswa sebelumnya gitu, atau tidak muncul dari keinginan siswa untuk melakukan itu. Jadi langsung pokoknya kamu harus gini gitu ya, penghukum. Atau pemberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah biasanya mengaitkan, aduh, Bapak teh capek lamun kamu kikituan teh. Bisa gering Bapak teh. Nah, seperti itu. Bapak bisa TBC, kamu lompatan wae di kelas. Nah, seperti itu. Jadi pemberi rasa bersalah. Ini dampaknya apa? Kalau tadi penghukum, dampaknya adalah membuat anak itu dendam dengan kita. Itu ya, dendam dengan guru. Benci, ya. Kalau pemberi rasa bersalah, itu membuat anak menarik diri dari lingkungannya. Jadi mereka putus asa, merasa dirinya tidak berharga, diam aja gitu ya. Nah, itu teh berarti ya ada yang memberikan rasa bersalah ke dia. Yang selanjutnya adalah teman. Teman itu biasanya suaranya tenang dengan siswa itu, tapi ada efek negatifnya juga gitu ya, teman itu. Jadi teman itu biasanya ketika kita memposisikan sebagai seorang teman, siswa itu bergantung dengan kita. Gitu. Jadi siswa tidak bisa disiplin kalau tidak ada kita. Teresep diajar matematika jeung Pak Isan mah resep kene ku Bu Herni misalnya seperti itu. Nah, itu efek dari memposisikan diri sebagai teman misalnya seperti itu. Ada juga pemantau. Kalau pemantau ini pemberi konsekuensi. Ya, pemberi konsekuensi. Misalnya konsekuensinya apa kalau kamu tidak belajar? Begini. Konsekuensinya gitu ya. Itu. Dan ada manajer. Kalau manajer itu menanyakan seperti pemantau tapi dikaitkan dengan keyakinan. Ada videonya Bapak dan Ibu biar lebih jelas. Nah. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya. Tadi kata ibu yang di YouTube, sulit memang untuk mencapai posisi manajer, tapi kita punya tujuan ya, membuat siswa-siswi kita menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab.
pokoknya kita punya visinya sama dulu lah di sana gitu ya. Mudah-mudahan bisa menerapkannya. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah langkah bagaimana agar kita dapat menjadi guru yang dapat berperan di posisi manajer gitu ya. Ada 3 langkah, disebut segitiga karena ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi dari sini, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu biasanya membuat anak-anak, karena anak-anak itu ketika bertemu guru, biasanya mereka itu ada nervous, grogi, takut, atau sudah defensif dari awal. Nah, tugas kita adalah menstabilkan identitas mereka. Jadi tenang dulu, biar tenang dulu bagaimana. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan, biasanya kata-katanya seperti itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dianggap bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu sesuatu yang biasa terjadi gitu. Jadi mereka tenang dulu seperti itu. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan salah. Nah, validasi tindakan salah itu bukan berarti kita membenarkan tindakan yang mereka lakukan, tapi kita menanyakan gitu ya, menanyakan kira-kira keyakinan apa gitu ya, yang tidak sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan. Biasanya ditanya tentang alasan, karena setiap anak itu pasti memiliki alasan kenapa dia melakukan hal tertentu. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, ini yang terakhir. Dan di dalam menanyakan keyakinan juga biasanya diselipkan juga menanyakan apa yang akan kamu perbaiki untuk memperbaiki kesalahan kamu, misalnya seperti itu. Langsung saja nonton filmnya lagi karena ini lebih jelas daripada penjelasan saya. Jadi langsung saja. Oh, perlu diklik videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, putar. Namanya. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Iya, Bapak dan Ibu, demikianlah presentasi mengenai budaya positif ini. Alhamdulillah sudah 1 jam. Sudah. Ya alhamdulillah, ternyata ya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, mangga. Tidak. Ya, mangga ada pertanyaan dari, mungkin sebelum ditutup nanti ada refleksi ya Bu ya. Dan pertanyaan dulu dari bukan pertanyaan sih, apa ya? Dari tadi saya sambil mengingat-ingat di mana ini ya gitu ya. Seperti sering seperti ini ya. Cuman istilahnya beda, segitiga restitusi gitu ya. Kalau ilmu teorinya sepertinya saya baru mendengar ini gitu. Tapi aksinya sudah sering saya dengar, lihat gitu ya. Cuman mungkin ini cerita dari istri saya. Cuman mungkin bahasanya bahasa yang Islami mungkinnya beda dengan ini. Tapi intinya sama gitu ya. Dan sering dipraktekkan gitu ya oleh istri saya karena guru kelas 1 gitu ya. Di rumah juga seperti itu Pak. Kalau ada anak saya menumpahkan gelas air gitu ya. Kalau suami kan biasanya teu tingali eta gelas. Ambil kanebo dilap gitu ya. Tapi bagi yang sudah menerapkan ini kan pasti beda gitu ya. Pasti
tindakannya beda tadi validasi tindak menstabilkan identitas gitu ya. Ini kenapa jatuh? Oh nggak kelihatan ya. Terus kalau efeknya kalau ada air gimana? Nanti adek bisa jatuh. Bahaya nggak? Bahaya. Terus harus gimana? Harus dibersihin. Pakai apa? Pakai lap. Bisa ambil lapnya? Bisa. Sok ambil lapnya, dilapin gitu ya. Nah, mungkin itu ini mungkin yang dimaksud dengan segitiga restitusi mungkin ya. Gitu. Jadi ya bagi Bun ini katanya mau daftarin Hapso ke SD-nya istri saya boleh. Sudah menerapkan, ya betul. Memang saya sudah menerapkan di sekolah itu. Cuman bahasanya ya Islami, Arab beda-beda lah mungkin ya. Tapi mungkin intinya sama seperti ini. Seperti itu mungkin pengalaman saya Pak Ihsan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferli. Memang betul sekali. Apalagi di sekolah Islami biasanya dikaitkan dengan nilai-nilai agama gitu ya. Karena itu juga yang harus menjadi fondasi mereka dalam bergerak gitu ya, dalam melakukan aktivitas gitu. Jadi ada nilai-nilai universal atau nilai-nilai agama gitu ya, secara spesifik misalnya ketika kita berjalan, bukan karena takut dihukum Pak Guru atau takut di ini ya, dan juga memberikan konsekuensi logis gitu berdasarkan pemahaman mereka gitu. Nah, itu yang harus digali dari siswa itu seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan? Ya. Silakan. Izin menyampaikan ya Pak Ihsan, ya mungkin pengalaman saya pribadi. Sebenarnya sebelum saya tahu ilmu ini, ternyata ibu saya di rumah sudah menerapkan gitu, alhamdulillahnya gitu ya. Jadi saya punya sedikit bekal. Tapi memang Pak, dalam kenyataannya pada saat kondisi saya optimal, saya punya waktu, saya bisa menerapkan, misalnya saya jadi seorang manajer atau seorang yang memberi konsekuensi ya, seorang pemantau. Tapi pada saat waktu saya kurang, terus misalnya saya bukan dalam kondisi yang optimal, itu saya cenderung memilih pilihan-pilihan mudah, yaitu menjadi opsi 1, 2, atau 3 yang tadi sudah dicontohkan gitu. Ternyata ya mungkin jadi sebagai guru pun ternyata kita perlu memiliki kondisi yang optimal supaya kita bisa menjalankan hal seperti itu. Mungkin itu ya, semacam evaluasi diri. Ya. Ya, sebetulnya itu juga saya juga mengintrospeksi diri ketika saya mendapatkan pelajaran ini atau pelatihan ini, ketemu Alif dari mana jadi memang tapi insya Allah lah ya, kita sudah tahu ilmunya, mudah-mudahan lebih mudah bagi kita untuk menerapkan gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin Pak Ihsan kalau ini ya, boleh diucapkannya, ya. tapi untuk dilaksanakan itu berat. Betul Pak. Apalagi kalau masalah hukuman gitu ya. Apalagi Kak, saya orang lapangan ya, suka iseng gitu ya. Karena untuk memberi satu hukuman itu ada suatu kepuasan gitu Pak. Karena itu ya, jadi kalau ya gampang itu kalau ngomong-ngomong kayak gini, tapi di lapangan susah itu, praktiknya susah itu. Karena kebencian itu ya bukan benci sih sebenarnya, saya rasa sayang ke dia, tapi ada efek lah kalau kita diberi sedikit contoh kecil. Kemarin ada anak jolok ke itu ya, mangga Bu ya, kebetulan ketemu sama Pak Gin, saya tegur, sini nak, biasa-biasa aja pas datang. Kamu ngambil mangga? Ya. Bapak boleh ngambil nangga, asal yang gede. Kalau ini kan nggak enak, pahit. Enak Pak, cenah kata dia itu enak. Dibuka, sok atau dahar cek nantinya cek bapak makan oleh kamu. Pahit Pak, dahar sih. Nah itulah Pak. Memang. Kita kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai puncaknya nomor 5 itu kan manajer ya, yang kita inginkan lah ya. Mungkin kadang-kadang kita sudah melaksanakan itu ketika kita menangani siswa di lapangan ya.
tapi kayaknya kita, kalau saya sadar diri sendiri, kayaknya random ya. Ada kita sebagai penghukum, ada pemberi rasa bersalah, teman juga pernah, terus pemantau juga pernah, manajer juga kadang-kadang saya pernah gitu. Jadi kita random antara 5 itu bercampur karena mungkin ketika itu kita lagi emosi mungkin gitu. Iya gitu. Jadi itu teorinya teori apa ya kira-kira? 5 random gitu ya. Teori Bernie. Teori random. Iya, ya terima kasih. Ya itulah serba-serbi kehidupan guru seperti itu. Mungkin Ibu Profesor juga sama ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah semua ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat dan menjadi pengingat kita ya bagi yang mau menerapkan anaknya dididik dengan cara segitiga restitusi ke Pak Ferli aja. Istrinya siap. Satu terakhir mungkin tentang refleksi. Jadi 2 pertanyaan saja mungkin Bapak dan Ibu ya, yang diwakili saja mungkin ya oleh satu orang. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu setelah mendapatkan materi ini? Sebelumnya bagaimana dan nanti dalam pelaksanaannya akan bagaimana? Seperti itu saja. Mungkin. Enggak? Barangkali? Udah. Budara? Ya, boleh. Jadi saya akan coba merefleksikan untuk hari ini. Kalau saya sendiri itu alhamdulillah ya Pak ya, Pak Ihsan sudah menjelaskan materi ini, saya juga jadi tahu ilmunya gitu dan mengingatkan kembali saya gitu ya tentang terkait tadi budaya positif, kemudian tadi posisi kontrol, dan yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Jadi yang sebelumnya mungkin sama ya seperti guru yang lain, mungkin saya kalau di sekolah cenderung mungkin terlihatnya seperti jarang marah ya Ibu ya. Tapi kalau di rumah saya wah gitu ya luar biasa. Untuk anak-anak saya sendiri gitu ya. Jadi ini lebih mengingatkan saya ternyata saya juga terkadang kalau emosinya sudah tidak stabil atau capek, memang masih di posisi tadi di 1 atau 2 gitu. Ya jadi ini lebih ke pengingat gitu ya, pengingat untuk kedepannya itu saya berusaha. Mungkin kalau saat saya capek mungkin saya harus menenangkan diri dulu sendiri gitu ya. Sebelum memberikan posisi kontrol gitu ya. Jadi menenangkan diri, setelah itu saya baru bisa berpikir positif mungkin untuk saya sendiri, baru bisa menjadi manajer gitu diharapkannya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu Dara. Bapak dan Ibu, sekian saja mungkin diseminasi kita hari ini. Saya sekali lagi menghaturkan banyak-banyak terima kasih telah membantu saya dalam penyelesaian tugas ini. Mungkin nanti ada Pagin, tapi Pagin katanya dengan teman-temannya gitu. Pagin, MGMP lebih luas lagi lah, tingkatannya kota kalau kita sekolah. Ya. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu. Ditutup dulu sama Bu Dara. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Ihsan ya, dan juga untuk Bapak Ibu semua serta Pak Ginanjar yang di balik layar. Ya, terima kasih Pak Ihsan atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Untuk sekarang mari kita tutup Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah menerima materi yang sangat baik dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya seperti itu Bapak Ibu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan ya. Nuhun pisan. Ya. Nuhun ya, Pak Ahmad ya. Nuhun pisan, Pak. Hatur nuhun pisan. Ibu hatur nuhun pisan. Bu Nenek, makasih ya.